Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andi Sofyan Hasdam, Ketua Komite 1, Pak Muhdi, Wakil Ketua 3, dan Pak Bahar, Wakil Ketua 2, Ibu Menteri, serta seluruh jajaran, Bapak dan Ibu anggota DPD Komite 1 yang kami hormati, dan rekan-rekan BKN, seizin Bu Menteri kami melanjutkan untuk melaporkan progres CASN formasi tahun 2024. Sebagaimana pertemuan yang pertama bulan Maret yang lalu, kami sudah melaporkan bahwa untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer itu memerlukan kerja bersama, karena kita tahu bahwa pengangkatan honorer itu diawali dari instansi pusat dan daerah. Oleh karena itu, ujung akhirnya penyelesaiannya juga berada di instansi pusat dan daerah. Dari Kementerian PAN dan RB diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk menetapkan kebijakan rekrutmen dan menetapkan formasi sebagaimana yang diminta oleh instansi. Kemudian dari BKN menyelenggarakan kebijakan teknis terkait dengan seleksi. Contohnya seperti kita menyelenggarakan CAT, Computer Assisted Test. Dan kemudian tahapan berikutnya setelah tes berjalan, dari BKN menetapkan nomor induk pegawai untuk CPNS dan P3K. Nah, saat ini Bapak dan Ibu perlu kami laporkan dari tes tahap 1 yang sudah berjalan. Tahapan sekarang yang sudah dilakukan adalah penetapan nomor induk pegawai dan penetapan SK CPNS dan P3K. Kami laporkan Bapak dan Ibu dari 38 provinsi, dari Aceh sampai dengan Papua, provinsi yang baru, itu hampir semua provinsi dengan isi instansi kabupaten kotanya sudah menyelenggarakan pengusulan NIP ke BKN. Kemudian BKN memproses penerbitan nomor induk pegawai. Dan selanjutnya dari masing-masing instansi kita bisa melihat progresnya, berapa nomor induk pegawai yang diusulkan oleh masing-masing instansi dan berapa yang sudah diproses oleh Badan Kepegawaian Negara. Tolong teman-teman bisa ditayangkan slide, bukan yang ini. Coba yang agak di belakang tentang perkembangan yang ada di slide 17. Slide nomor 17. Jadi Bapak dan Ibu, setelah tes selesai, kemudian sudah diumumkan perankingannya. Dari tes CPNS itu ada 542 instansi yang memiliki formasi. Kemudian dari BKN sudah menerbitkan 374 instansi NIP-nya. Nah, yang sekarang sudah selesai SK-nya 32 instansi. Kemudian untuk P3K tahap 1 dari 612 instansi yang ada P3K-nya, pusat dan daerah. Dari BKN sudah menerbitkan 436 NIP instansi, dan yang sudah selesai SK-nya 44 instansi. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk penetapan kalau kita bagi secara lengkap instansi pusat dan daerah. Misalnya untuk tes CPNS, instansi pusat itu ada 69 instansi yang menyelenggarakan tes CPNS. Yang NIP-nya sudah selesai, yang sudah mengusulkan ke BKN dan selesai 27 instansi, dan yang SK-nya sudah selesai itu 4 instansi. Kemudian yang daerah ada 473 instansi, kabupaten, kota, dan provinsi, 347 yang sudah selesai NIP-nya, dan 28 kabupaten, kota, provinsi yang sudah terbit SK-nya. Kemudian untuk P3K tahap 1 pusat ada 72 instansi. 40 instansi NIP-nya sudah selesai dan 6 instansi yang sudah dibagikan SK-nya.
Kemudian untuk daerah, ada 540 daerah yang sudah mengirim 540 daerah yang diberikan formasi. Kemudian 396 NIP-nya sudah selesai dan 38 daerah yang sudah dibagikan SK-nya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau melihat dari sisi prosentasenya itu rata-rata baru di angka 12% yang SK-nya sudah selesai. Maka terima kasih Ibu Menteri yang terus mendorong instansi pusat dan daerah untuk segera menerbitkan SK untuk CPNS dan P3K. Jadi Bapak dan Ibu, sebagaimana yang tampak di layar, per tanggal 15 April kemarin, usulan NIP yang masuk ke BKN itu 592.117 NIP. Yang sudah kita selesaikan 384.714 NIP. Kemudian di instansi yang NIP-nya sudah dijadikan SK itu 47.312 NIP atau sekitar 12,3%. Jadi ini Bapak dan Ibu perkembangan sampai dengan tanggal 15 April kemarin. Nah, kami di BKN bersama Ibu Menteri terus mendorong agar Bapak Ibu para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan konsolidasi di kabupaten kotanya. Kemudian 14 kantor regional BKN kami tugaskan untuk aktif menghubungi para kepala BKD, BKPSDM dan BKPP agar usulan NIP-nya segera disampaikan ke BKN untuk selanjutnya segera ditetapkan SK pengangkatannya. Karena kalau kita melihat deadline waktunya untuk CPNS 30 Juni harus selesai dan P3K 30 Oktober. Nah, ini kami tidak ingin nanti semuanya menumpuk usulannya di bulan Mei sehingga akan ada keterlambatan. Kita minta semuanya didorong secara bertahap dari instansi. Demikian Bapak Pimpinan, laporan dari kami. Terima kasih. Teman-teman semua, saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Sebelah kiri belum, sebelah kanan ya silakan Ibu Jelika. Baik, terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Izin perkenalan diri, mungkin di sini ada yang belum kenal, walaupun berapa kali sudah melakukan raker ya. Nama saya Jelika Maharani dari Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin ada beberapa hal menjadi poin-poin titipan dari teman-teman di